Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang malaria. Untuk definisi malaria, malaria itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit dengan golongan protozoa yang disebut dengan Plasmodium yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, penyakit malaria ini dapat menular dari seorang ke orang lain ini melalui gigitan nyamuk Anopheles. Nah, seseorang ini dikatakan sebagai penderita positif apabila dalam pemeriksaan darah tepinya itu ditemukan Plasmodium. Sedangkan penderita tanpa hasil pemeriksaan darah tepi ini disebut dengan penderita klinis malaria. Kemudian seseorang penderita ini dapat terinfeksi oleh beberapa jenis Plasmodium sekaligus, yaitu infeksi campuran atau mixed infection. Nah, yang biasanya ini terjadi di daerah yang angka malarianya cukup tinggi. Nah, untuk sumber penularan malaria ini adalah penderita malaria itu sendiri. Parasit ini dapat tetap hidup dalam darah seseorang pada konsentrasi yang rendah selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Nah, Plasmodium falciparum ini dapat bertahan dalam darah selama setahun, kemudian Plasmodium vivax sampai 3 tahun, sedangkan Plasmodium malariae ini bisa bertahan seumur hidup. Nah, parasit malaria ini menyerang semua golongan umur, jenis kelamin, dan etnis, jadi tidak pandang bulu ya. Jadi semua orang itu beresiko. Untuk manifestasinya, gejala klinis malaria ini bervariasi mulai dari yang ringan sampai gejala berat. Akan tetapi gejala utamanya atau gejala khas atau gejala klasiknya penyakit ini pada umumnya adalah demam, kemudian menggigil secara berkala dan sakit kepala. Nah, gejala klasik ini biasanya terdiri dari 3 stadium. Yang pertama itu stadium dingin, itu sekitar 15 menit sampai 1 jam. Nah, ini dimulai dengan perasaan dingin, kemudian gigi gemeretak sampai memakai selimut gitu ya, sampai karena dinginnya. Kemudian nadi cepat tapi lemah, bibir dan jari pucat kebiruan, kemudian muntah serta pada anak-anak ini sering terjadi kejang. Kemudian untuk stadium kejang itu biasanya berlangsung 2 sampai 4 jam. Nah, ini tubuh terasa panas sampai 41 derajat Celcius. Muka tampak merah, kulit kering dan terasa sangat panas, kemudian sakit kepala, mual, muntah, nadi cepat, dan haus. Selanjutnya untuk stadium berkeringat, ini berlangsung sekitar 2-4 jam. Nah, ini biasanya ditandai dengan banyak keringat dari muka sampai seluruh badan, suhu badan turun dengan cepat, kemudian timbul perasaan segar, sakit kepala hilang. Kemudian gejala berat ini biasanya terjadi pada penderita yang terinfeksi Plasmodium falciparum yang bila tidak segera ditangani ini dapat berakibat kematian. Nah, untuk epidemiologi malaria sendiri, agentnya itu adalah sejenis parasit dengan nama Plasmodium termasuk genus Plasmodia, famili Plasmodidae, ordo Coccididae. Nah, ada 4 jenis Plasmodium pada manusia, yaitu ada Plasmodium falciparum. Ini penyebab malaria tropika yang sering menyebabkan malaria berat atau malaria otak atau cerebral malaria. Kemudian Plasmodium vivax ini penyebab malaria tertiana yang sering menimbulkan kekambuhan atau relapse. Selanjutnya Plasmodium malariae ini penyebab malaria quartana. Selanjutnya yang keempat ada Plasmodium ovale. Ini jarang dijumpai di Indonesia. Nah, siklus hidup Plasmodium yaitu yang pertama dia bersifat aseksual atau intrinsik. Itu terjadi dalam tubuh manusia. Perkembangannya dimulai dari bentuk sporozoid, kemudian skizon atau dalam hati, kemudian merozoid, troposit, skizon atau dalam darah, kemudian merozoid, gametosit, dan seterusnya berulang. Kemudian secara seksual atau ekstrinsik ini terjadi dalam tubuh nyamuk Anopheles ya.
Kemudian dimulai dari bentuk mikro dan makro, dari mulai gamet, zigot, ookinet, ookis, dan sporozoid, dan kemudian siap ditularkan ke manusia. Untuk hostnya, ini adalah manusia atau yang kita sebut dengan intermediate host, dan nyamuk Anopheles atau definitive host. Nah, di dalam ilmu penyakit malaria, nyamuk Anopheles ini lebih dikenal sebagai penular penyakit atau vektor penyakit. Nah, kurang lebih terdapat 90 macam jenis Anopheles di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi faktor utama antara lain ada Anopheles pauruti, Anopheles punctulatus, kemudian Anopheles aconitus, Anopheles balacensis, dan Anopheles barbirostris. Namanya cantik-cantik sekali. Nah, untuk lingkungan secara fisik ini temperatur 15 sampai 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan lebih dari 62%. Hujan yang berselang-seling, kemudian angin ini mempengaruhi jarak terbang ya. Biasanya jarak terbang nyamuk itu sekitar 100 meter. Kemudian genangan air, danau, sungai, rawa, laut, dan sinar matahari ini baik untuk perkembangbiakan nyamuk. Nah, kemudian secara biologi ini ada vegetasi dan hewan. Vegetasi misalkan tumbuh-tumbuhan yang dapat menampung air. Kemudian kimiawi ini berhubungan dengan salinitas atau hal-hal yang berkaitan dengan kadar garam di perairan. Idealnya 12 sampai 18 per menit. Kemudian untuk sosial ekonomi ini berhubungan dengan bentuk rumah, konstruksi rumah, letak rumah, kemudian perilaku, pekerjaan, pembangunan, migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, bagaimana cara pemberantasannya? Untuk pemberantasannya ini ada 4 kegiatan pokok. Yang pertama kita harus menemukan dan pengobatan malaria. Jadi penemukan ini ya, orang yang mempunyai gejala klinis. Kemudian pemberantasan vektor. Selanjutnya menghindari gigitan nyamuk Anopheles dan pengendalian lingkungan. Nah, tujuan pemberantasan malaria ini yang pertama adalah menurunkan angka kesakitan, kemudian menekan angka kematian, serta mengurangi kerugian sosial sebagai akibat penurunan produktivitas penderita malaria. Nah, penemuan dan pengobatan penderita. Untuk penemuan kasus malaria ini ada 2. Yang pertama penemuan secara aktif atau active case detection atau ACD. Ini dengan melakukan pengambilan dan pemeriksaan darah tepi pada penduduk yang menderita panas atau demam yang biasanya kita investigasi dari rumah ke rumah, ya. Kemudian penemuan secara pasif ini dengan melakukan pengambilan dan pemeriksaan darah tepi pada penduduk yang menderita panas atau demam yang di mana mereka itu datang ke pelayanan kesehatan, misalkan puskesmas. Kemudian pengobatan dengan menggunakan obat anti malaria, misalnya dengan kloroquine, kina, fansidar, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan tingkat resistensi yang ada. Selanjutnya, pengobatan yang cepat dan tepat ini selain untuk menyembuhkan penderita, ini juga sebagai pemutus sumber penularan. Nah, kemudian pemberantasan vektor. Untuk pemberantasan vektor ini, upaya pemberantasan vektor ini dilakukan terhadap nyamuk dewasa maupun larvanya. Nah, untuk pemberantasan terhadap nyamuk dewasa ini bisa dilakukan dengan penyemprotan dalam rumah atau indoor residual spraying atau IRS. Nah, ini misalnya seperti insektisida yang memiliki sifat residual dan biasanya ini banyak dijual di di pasaran gitu ya. Kemudian kalau penyemprotan di luar rumah ini bisa dengan fogging, ULV atau ultra low volume dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara pemberantasan larvanya? Untuk pemberantasan larva, ini kita harus menghilangkan genangan air, misal atau source reduction gitu ya, dengan cara pengaturan aliran, pengeringan, pembuatan parit, penimbunan,
pengubahan salinitas, kemudian pembersihan tanaman air seperti lumut dan alga. Kemudian penggunaan predator atau biological control gitu ya, misalnya dengan ikan pemakan jentik yang biasanya kalau di rumah penduduk itu ditaruh di kolam-kolam penampungan air gitu ya. Selanjutnya penggunaan bahan kimia atau larva seeding, contohnya seperti oli, abate, Paris green, dan pyrethrum. Nah, bagaimana cara menghindari kontak atau gigitan nyamuk Anopheles? Yang pertama, kita harus membuat rumah anti nyamuk atau mosquito proof. Nah, ini semua lubang dan ventilasi itu dilapisi kawat atau kasa nyamuk. Kemudian tidur menggunakan kelambu terutama malam hari. Nah, karena nyamuk Anopheles ini mempunyai kebiasaan menggigit setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Kemudian menggunakan zat penolak gigitan nyamuk terutama pada malam hari atau repellent gitu ya. Jadi repellent ini bentuknya seperti lotion. Kemudian menggunakan obat nyamuk bakar terutama bila tinggal di luar rumah. Nah, untuk penggunaan di dalam ruangan tertutup ini hendaknya dilakukan sebelum kita tidur. Selanjutnya, hindari kebiasaan tinggal atau tidur di luar rumah. Jika terpaksa itu harus menggunakan repellent. Nah, hambatan dalam pemberantasan malaria. Nah, secara teknis ini berhubungan dengan resistensi parasit terhadap obat malaria itu semakin luas. Kemudian resistensi vektor terhadap insektisida. Kemudian pembangunan yang tidak berwawasan kesehatan, akibatnya banyak tempat-tempat perindukan vektor. Selanjutnya pembangunan pemukiman di sekitar hutan, rawa, ataupun genangan air. Selanjutnya mobilitas penduduk dari ke daerah malaria itu meningkat. Nah, untuk manajemennya ini berhubungan dengan kurangnya tenaga yang terampil. Selanjutnya sasaran program kurang terarah, kurangnya pemahaman dari petugas itu sendiri, kemudian cakupan pelayanan daerah yang rendah, dan kerjasama lintas sektor kurang, serta pengalokasian dana yang minim. Nah, ini ada 4 unsur teknik dasar global. Yang pertama dengan cara diagnosa cepat dan pengobatan dini. Selanjutnya pencegahan dan pemberantasan secara selektif dan berkesinambungan atau terus-menerus. Kemudian penanggulangan wabah secara dini, serta peningkatan kemampuan atau pengetahuan di tingkat lokal. Baik, sekian presentasi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.